Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Angga Om. Ya, tetap semangat walau di tengah pandemi COVID-19. Konten kali ini saya akan membuat video tentang penyajian materi terkait tugas yang diberikan dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam di STAI Sabili, Bandung. Kajian tersebut bertema hakikat pendidikan Islam yang meliputi 1. Pengertian pendidikan Islam. Dilanjut dengan 2. Hakikat pendidikan Islam. Lalu diteruskan dengan 3. Tujuan pendidikan Islam. Sebelum memulai penyajian materi tersebut, saya akan memperkenalkan pihak-pihak terkait seperti Bapak Sobirin, SPD, MPD, selaku dosen pengampu Filsafat Pendidikan Islam. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya atas tugas yang diberikan. Semoga dengan adanya video yang kami buat ini bisa memberi manfaat kepada khalayak ramai, walaupun masih banyak yang harus disempurnakan. Selanjutnya adalah memperkenalkan beberapa teman sekelompok yang ikut membantu dalam penyajian materi ini. Antara lain, saya, Dwi Angga Wiradinata, selaku penyaji materi. Irman Ramdan, Denny Soidin, Erik Febrian Setiana, Oma Supriyadi, dan Rijal. Baiklah, langsung saja ke penyajian materinya. Pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar, mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Pendidikan Islam merupakan upaya mengembangkan potensi peserta didik, baik potensi fisik, cipta, rasa, maupun karsa, agar potensi tersebut menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidup. Dalam psikologi pendidikan, disebutkan bahwa pendidikan adalah proses pertumbuhan yang berlangsung dilakukannya dengan cara belajar. Jadi, pendidikan adalah perubahan anak didik baik dari segi fisik maupun mental ke arah kedewasaan setelah melakukan proses belajar mengajar. Pendidikan Islam merupakan sebuah usaha untuk menjadikan anak keturunan dapat mewarisi ilmu pengetahuan berwawasan Islam. Setiap usaha dan tindakan yang disengaja untuk mencapai tujuan harus mempunyai sebuah landasan atau dasar tempat berpijak yang baik dan kuat. Dalam perkembangannya, kini pendidikan telah membuka arah baru yang berbasis pada karakter manusia. Paham tersebut tidak terlepas dari paradigma aliran, seperti 1. Paham konservatif, 2. Paham liberalistik, 3. Paham radikalistik. 1. Paham konservatif dibangun berdasarkan keyakinan bahwa manusia tidak bisa merencanakan perubahan untuk mempengaruhi perubahan sosial, dan hanya Tuhanlah yang merencanakan keadaan manusia, dan hanya Dia yang tahu makna di balik semua itu. Namun pemahaman ini lebih cenderung menyalahkan subjeknya, dan bagi kaum konservatif, penderitaan merupakan karena dari kesalahan mereka itu sendiri. Paham ini bertujuan untuk menjaga harmoni serta menghindari konflik dan kontradiksi. 2. Paham liberalistik dibangun berdasarkan keyakinan bahwa selalu ada masalah di masyarakat. Hampir sama dengan paham konservatif yang berpendirian bahwa pendidikan adalah anti politik dan target utama pendidikannya adalah excellence. Tugas pendidikannya tidak mengaitkan persoalan politik dan ekonomi. 3. Paham radikalistik merupakan arena perjuangan politik, berpendapat pendidikan untuk perubahan moderat. Pemahaman kritis menghendaki perubahan struktural dalam politik dan ekonomi, melakukan refleksi kritis dari the dominant ideologi ke arah transformasi sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pengertian hakikat secara definisi yaitu intisari atau dasar, atau bisa juga diartikan kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Hakikat merupakan kata benda yang berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-haq. Dalam bahasa Indonesia menjadi kata pokok, yaitu hak, yang berarti milik, kepunyaan, kebenaran, atau yang benar-benar ada. Sedangkan secara etimologi, hakikat berarti inti sesuatu, puncak atau sumber dari segala sesuatu. Sehingga hakikat pendidikan Islam dapat diartikan membantu manusia menjadi manusia seutuhnya, atau memanusiakan manusia dan menolong manusia untuk melakukan tindakan dan perbuatan yang benar.
Berikut beberapa aliran filsafat pendidikan, yaitu 1. Filsafat pendidikan progresivisme yang didukung oleh filsafat pragmatisme. 2. Filsafat pendidikan esensialisme yang didukung oleh idealisme dan realisme. 3. Filsafat pendidikan perennialisme yang didukung oleh idealisme. Berdasarkan konsep tarbiyah dalam Al-Quran, maka hakikat pendidikan Islam dapat dijabarkan sebagai berikut. Pendidikan bersifat humanis, teosentris, pendidikan bernilai ibadah, pendidikan menanamkan tanggung jawab, pendidikan seumur hidup, pendidikan tidak terbatas ruang dan waktu, dan pendidikan kemaslahatan umat. Tujuan pendidikan Islam adalah menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan organis, harmonis, dinamis, guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan, membentuk masyarakat yang berakhlak mulia, beriman, bertakwa, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut pendapat Fajrul Rahman, tujuan pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh manusia dengan cara yang sedemikian rupa sehingga seluruh ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya dapat menyatu dengan kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan hidup yang layak di dunia saja, melainkan bertujuan agar memiliki kehidupan yang baik di akhirat kelak. Berikut kesimpulan yang disampaikan Irman Ramdan. Kesimpulannya adalah, dengan pelajaran hakikat pendidikan Islam, kita bisa belajar 1. Bagaimana mengembangkan pendidikan Islam di dalam potensi setiap peserta didik. 2. Dengan adanya hakikat pendidikan Islam dapat membantu manusia menjadi manusia seutuhnya atau memanusiakan manusia dan menolong manusia untuk melakukan tindakan dan perbuatan yang benar. 3. Dengan pendidikan Islam akan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan yang harmonis, dinamis, guna mencapai tujuan hidup manusia. Baiklah, untuk materi hakikat pendidikan Islam telah selesai kami sajikan. Saya Dwi Angga Wirajinata, selaku perwakilan kelompok, memohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan terima kasih kepada teman yang atas subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.